Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada dua peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran. Waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai manusia, kamu dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara semua orang tersenyum bahagia gembira yang menyaksikan kelahiranmu. Ini peristiwa sakral yang pertama. Saking sakralnya peristiwa itu, setiap bayi lahir pasti menangis. Kira-kira betul tidak, Pak? Tidak ada ceritanya bayi lahir langsung guyu ngakak-ngakak itu. Ada tidak? Enggak ada. Bayi lahir menangis. Kenapa? Karena dia telah menjalani peristiwa sakral. Kemudian yang kedua, peristiwa kematian. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ketika kamu dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara semua orang tersenyum bahagia gembira, maka usahakan dirimu ketika kamu telah wafat, mati, meninggal dunia dalam keadaan tersenyum bahagia gembira, sementara semua orang menangis atas kepergianmu. Pendeknya, lahir nangis kabeh wong guyu, giliran mati guyu kabeh wong nangis. Bapak Ibu sekalian, teori ini telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hal tersebut? Maka perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Lahir tersenyum, lahir menangis, mati tersenyum. Jangan dibalik. Lahir tersenyum, mati menangis. Tapi nggak ada bayi lahir guyu, nggak ada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bayi lahir, begitu tumbuh dewasa, tidak pasti dia menjadi orang kaya. Bayi lahir tumbuh dewasa, tidak pasti dia menjadi seorang pejabat tinggi, tidak. Tetapi bayi lahir, setelah itu pasti akan mati. Maka kematian yang merupakan satu kepastian tersebut, Bapak Ibu, kita hendak sama-sama perlu persiapkan. Kata Nabi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian merupakan pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Riwayat yang lain, Nabi katakan, al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Kematian itu bagaikan gelas dan semua orang minum dengan gelas itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Proses kematian seseorang itu ternyata berdasarkan literatur dalam kitab-kitab hadis yang sahih, prosesnya malaikat Israel yang dikawal oleh banyak para malaikat. Kalau dia orang soleh,
Yang bersangkutan itu orang beriman, orang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Datanglah sekelompok malaikat, lalu diurut roh nyawa yang ada di dalam dirinya itu, dari ujung jari jemari kakinya, diurut dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Karena dia orang soleh, orang beriman, orang yang taat kepada Allah. Sekelompok malaikat itu dengan lemah lembut diurutlah dari ujung kaki itu sampai lutut. Kemudian pergi sekelompok malaikat itu, datang sekelompok malaikat berikutnya. Dalam hadis itu tidak disebutkan berapa anggota malaikat yang ada dalam kelompok rombongan itu. Sampai di lutut, kemudian diurut lagi serut sampai perut. Begitu sampai di perut berhenti. Kenapa berhenti? Iya, konon katanya kematian itu rasanya sakit. Kira-kira betul tidak, Pak? Ya nggak tahu, belum pernah pengalaman. Tapi sesuai data dalam hadis itu begitu. Sampai di perut, kemudian datang malaikat berikutnya, satu rombongan diurut lagi dari pusar sini terus sampai dadanya, berhenti lagi. Kenapa hal ini terjadi demikian? Memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan itu, barangkali dia perlu bertaubat, perlu dia baca istighfar, perlu dia baca zikir, macam-macam yang harus dipersiapkan. Sehingga masih ada persiapan, masih ada waktu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorghir. Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama roh itu, nyawa itu belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup, saudara. Lalu datanglah malaikat berikutnya, sampai di dada sini diurut sampai di tenggorokan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, data dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ciptakan para malaikat. Satu di antara sekian para malaikat yang menjadi sayyidul malaikah, yaitu malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Para malaikat itu bisa naik turun langit bumi, langit bumi. Allah ciptakan dengan sayap, dengan disempurnakan sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang lebih daripada itu. Konon malaikat Jibril itu sayapnya tidak terhitung jumlahnya. Malaikat Jibril itu kepalanya ada di tembus ke aras, kakinya menghunjam ke dalam bumi. Kira-kira seberapa besarnya hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu sekalian, kok tidak masuk akal, Ustaz? Memang tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kita yang tidak mampu menjangkau, sehingga seolah-olah irrasional, padahal rasional semua. Karena kemampuan manusia ini terbatas. Malaikat Jibril punya sayap sebelah kanan, ada gambaran surga dengan penuh kenikmatannya. Malaikat Jibril Allah ciptakan dengan sayap kirinya, begitu dibeber nampak pemandangan neraka dan seluruh berbagai macam siksaan-siksaan di dalamnya. Hadirin, maka ketika orang tersebut yang bersangkutan itu orang beriman, orang bertakwa, orang soleh, orang ahli ibadah, rohnya sudah sampai di tenggorokan, malaikat Jibril membeber sayapnya, lalu menutup seluruh permukaan bumi ini, langit, bumi, lautan, daratan, bulan, bintang, matahari tertutup
dengan sayap malaikat Jibril itu, yang nampak adalah pemandangan surga beserta seluruh berbagai macam kenikmatannya. Maka ketika peristiwa itu terjadi, yang dapat melihat hanya mayit yang bersangkutan itu saja. Orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak terlihat. Orang-orang yang berada di dekatnya tidak nampak. Semuanya tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Maka konon katanya prosesi kematian itu sakit, tapi berapa banyak orang yang dalam keadaan nazak sakaratil maut tapi justru malah tersenyum. Kira-kira betul Bapak Ibu? Ada orang yang nazak malah tersenyum. Ada tidak kira-kira Pak? Kenapa? Karena dia oleh Allah ditampakkan pemandangan surga. Nabi mengatakan, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Rohnya orang beriman itu tidak akan keluar dari tubuhnya, dari jasadnya, kecuali Allah tampakkan dia di mana tempat tinggalnya di dalam surga. Semoga kita semua termasuk mereka, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Maka wajarlah ketika dia nazak sakaratil maut tersenyum, karena nampak surga. Sekalipun dalam keadaan sakit, tapi melihat pemandangan surga yang penuh dengan kenikmatan, rasa sakit itu hilang saat itu juga. Sama seperti seorang anak muda berjalan, kakinya kesandung batu, ceger, berdarah-darah, sakit tentu, kaki kesandung sampai berdarah-darah. Lah di situ itu ada anak gadis, pujaan hatinya tersenyum, menyunggingkan senyum kepada anak muda itu. Kira-kira Pak, kaki kesandung berdarah-darah itu terasa sakit apa enggak? Hah? Tidak terasa sakit. Mungkin terasa sakit pun betah-betah no Pak. Oh, ada yang tersenyum di dekatnya. Begitu juga konon katanya orang yang nazak sakaratil maut itu oleh Allah ditampakkan pemandangan surga. Di sana ada istana-istana yang menjulang tinggi, batu batanya terbuat dari emas, intan, permata, berlian, plosternya terbuat dari kasturi. Di sana mengalir sungai-sungai dari susu, dari madu, tajri min tahtihal anhar. Di pintu gerbang surga itu berjajar para bidadari-bidadari surga yang cantik jelita, hurun in ka amsalil lu'lu'il maknun, menyongsong kedatangan fulan bin fulan ini. Kira-kira ketika nazak rasa sakit itu terasa enggak kira-kira? Hilang saat itu juga hadirin. Ini keterangan sesuai data dalam hadis, dalam Quran. Boleh percaya, boleh tidak. Bagi yang tidak percaya silahkan buktikan mati duluan. Ini nanti akan terbukti Pak. Maka bagi orang beriman oleh Allah dimuliakan. Namun sebaliknya kata Nabi, wala yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar. Tidak akan keluar rohnya orang kafir dari dalam tubuhnya, jasadnya, kecuali oleh Allah dia ditampakkan di mana tempat tinggalnya, di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam neraka itu berbagai macam siksaan yang sangat-sangat mengerikan, yang tidak ada tamsilan-tamsilan di dunia ini, tidak bisa dicontohkan. Sama seperti kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan ada di dalam dunia ini. Mata, telinga,
mulut, bahkan hati, akal pikiran tidak bisa membayangkan, mencontohkan kenikmatan surga, betapa ngerinya siksaan neraka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika prosesi seseorang itu dalam keadaan sakaratil maut, ternyata keterangan dalam hadis Nabi itu ada dalam tubuh setiap manusia itu dua komponen, dua unsur. Unsur jasad, unsur ruh. Ada jasmani, ada rohani. Selama masih belum berpisah antara dua hal tersebut, roh dan jasad, maka masih hidup di dunia. Tapi satu saat pasti akan berpisah, saudara-saudara. Nah, idza faraqa ruhu al-badana, kata Nabi, ketika roh itu berpisah dengan badan, jasad, nudiya minas sama'i bi thalathi sayhatin, maka ada panggilan dari arah Allah Ar-Rahman, yang mana panggilan demi panggilan tersebut yang tahu hanya yang bersangkutan itu saja, dan seluruh makhluk kecuali as-saqalain, jin dan manusia tidak tahu apa yang dirasakan oleh mayit itu. Ada panggilan, tiga macam panggilan itu yang tahu hanya mayit yang bersangkutan itu dan seluruh makhluk kecuali as-saqalain, jin dan manusia tidak tahu. Apa panggilan itu? Ya bena Adam, atarakta dunya amid dunya tarokatka, ajama'ta dunya amid dunya jama'atka, aqatalatid dunya amid dunya qatalatka. Tiga macam panggilan ini didengar oleh mayit. Wahai manusia, anak cucu Adam, atarakta dunya amid dunya tarokatka, apakah kamu yang meninggalkan dunia ataukah dunia yang meninggalkan kamu? Apakah kamu yang mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkan kamu? Apakah kamu yang membunuh dunia ataukah dunia yang membunuh kamu? Maknanya, apakah kamu yang mengatur dunia ataukah dunia yang mengatur hidupmu? Apakah kamu yang menipu dunia ataukah dunia yang menipu kamu? Kadang-kadang ada, Pak, seseorang itu sibuk mengatur dunia, katanya begitu. Perusahaan ini, perusahaan itu, di mana-mana asetnya, tidak terhitung jumlahnya. Dia sibuk mengatur dunia sehingga tidak sempat untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Apakah orang semacam ini dia yang ngatur dunia ataukah dunia yang ngatur dia kira-kira? Nah, ini pertanyaan tidak perlu dijawab, para hadirin. Kalau kita sibuk dengan dunia sehingga tidak sempat sujud kepada Allah, tidak sempat untuk beribadah kepada Allah, bukan kita yang ngatur dunia, Pak, tapi dunia itulah yang ngatur kita. Bukan kita yang menundukkan dunia, tapi dunia itu yang menundukkan diri kita. Maka ketika dalam keadaan terbujur kaku tanpa nyawa, ada tiga macam panggilan itu. Seluruh makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Baik, berikutnya, wa idza wudi'a 'alal mughtasal nudiya bi thalathi sayhatin. Kemudian mayit itu setelah dipastikan dia telah
mati meninggal dunia, lalu mayit itu dibawa di satu tempat untuk dimandikan. Kalau di kampung-kampung biasanya ada seperangkat alat untuk merawat jenazah. Di sini ada tidak? Hah? Biasanya ada tempat untuk mandikan jenazah. Kemudian ada, kalau di kampung saya ada drumnya untuk ngisi air, ada selangnya, ada macam-macam itu seperangkat untuk merawat jenazah. Di sini ada Pak? Ada Pak ya? Taruh di mana itu biasanya? Di masjid sini. Nah, kalau di tempat saya itu ada yang tidak setuju taruh di masjid. Katanya medeni wong katanya. Waktu tahajud datang jam 2 sudah ke masjid, masih gelap. Nah, di belakang masjid tempat pendoso itu ada suara geludak loh, yo mayit itu katanya. Padahal ya tikus itu sebenarnya. Nah, Bapak sekalian, begitu mayat sudah diletakkan di satu tempat alal mughtasal untuk memandikan jenazah itu, nudiya bi thalathi sayhatin, kemudian ada 3 panggilan lagi dari langit. Ya bana Adam aina badanukal qawi ma ad'afaka. Manusia, anak cucu Adam, saat ini kamu diam membisu, tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Ma ad'afaka. Kekuatan badanmu, fisikmu, jasadmu kemana selama ini yang kamu bangga-banggakan? Kenapa sekarang ini tidak berdaya? Mayit itu dalam keadaan ngelimpruk, Pak. Ngerti ngelimpruk sampean? Ngelimpruk, tidak berdaya apa-apa. Padahal waktu masih hidup seolah-olah badannya sehat, kuat. Itu coba lihat di tempat-tempat nge-gym itu anak-anak itu. Nah, itu badannya kekar. Tapi begitu sudah terbujur kaku tanpa nyawa, sudah tidak berdaya apa-apa. Wa aina lisanukal fasih ma askataka. Wa aina udhunuka sami'ah ma asammaka. Mana suaramu yang lantang itu, mulutmu yang besar itu, ketika kamu masih hidup kamu teriak-teriak. Nah, seperti ini, teriak-teriak ini. Tapi begitu sudah mati, mulutnya terkunci, diam membisu, tidak mampu bersuara, berkata-kata. Kemana itu? Maka mumpung masih hidup, kita masih bisa bicara, masih bisa bersuara, perbanyaklah mulut ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan masih hidup, masih bisa bersuara, suaranya pun merdu, dibuat karaoke. Na'udzubillah min dzalik. Ketika masih hidup, telinganya pun mendengar. Ketika sudah terbujur kaku tanpa nyawa, kemana itu telinga? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya setelah dimandikan jenazah itu, kemudian ada panggilan lagi 3 macam. Wa idza wudi'a fil kafan nudiya minas sama'i bisalasi sayhatin. Setelah dimandikan selesai, kemudian ditaruh di atas kain kafan. Kalau orang laki-laki berapa lapis Bapak? Berapa? Ini ada Mbah Mudinnya enggak sini? Berapa lapis? 3 lapis. Kalau orang perempuan berapa? 5. Biasanya ada orang pulang dari Mekah bawa kain ihram, disimpan. Ketika ditanya untuk apa Pak? Bismillah, kain ihram saya ini saya simpan untuk persiapan jadi kain kafan saya. Nah, ini nggak apa-apa, boleh juga Pak. Nah, siapa tahu kain ihram itu dijadikan sebagai kafan, nanti jadi saksi
bahwa dia dulu pernah beribadah ihram, baik ihram haji maupun umroh. Dan itu penting, Pak. Orang tua-tua kita dahulu yang soleh-soleh jauh-jauh hari sudah menyiapkan kain kafan. Seperti bapak saya dulu kemana-mana itu kalau pergi di dalam tasnya itu ada kain kafannya. Nah, kalau sudah pulang kain kafan taruh di lemari. Untuk apa? Ketika ditanya, ini sebagai peringatan, sebagai pengingat, supaya kita ini tidak lupa, tidak lalai, bahwa ketika berada di dalam tas ada kain kafan dibuka, awas, hati-hati, kamu sudah ditunggu kain kafan. Maka ketika mayit sudah diletakkan di atas kain kafan, ada suara panggilan yang didengar oleh mayit itu dan seluruh makhluk mendengarnya kecuali ats-tsaqalain, jin dan manusia. Bahkan Pak Mudinnya yang ikut sibuk memberi kain kafan itu, membungkusnya, mengikatnya, Mbah Mudinnya pun tidak mendengar. Apa suara itu? Tubalaka in sahibaka ridwanullah wal wailulaka in sahibaka sukhtullah. Ya bena Adam, he sira manusia anak putu Adam, wahai manusia kalian semua anak cucu Adam, beruntunglah kamu apabila yang menyertai kamu adalah ridha Allah. Celakalah kamu apabila yang membersamai kamu adalah murka Allah. Jadi sambil dibungkus kain kafan berlapis-lapis itu, mayit itu mendengar panggilan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Beruntunglah kamu wahai manusia kalau yang menyertai perjalananmu ini adalah ridha Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Tapi sebaliknya, celakalah kamu apabila yang membersamai kamu, menyertai kamu adalah murka Allah. Yang kedua, ya bena Adam, tubalaka in kana ma'wakal jinan wal wailulaka in kana ma'wakan niron. Wahai manusia anak cucu Adam, beruntunglah kamu apabila tempat tinggalmu di akhirat adalah surga. Namun sebaliknya, celakalah kamu apabila tempat tinggalmu di akhirat adalah neraka. Ini yang menentukan saat ini kita duduk dalam majelis ini. Apalagi kita yang sudah usia 40 ke atas. Ini Pak, kita harus banyak merenung. Biasanya orang kalau sudah usia 40 ke atas sudah berubah semuanya. Yang dulu gagah, tampan, ganteng, begitu sudah usia 40 sudah tidak ganteng lagi. Apalagi umur 50, 60, 70. Wah. Dahulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya sudah banyak putihnya, ya seperti saya ini. Sudah banyak putihnya. Ini pertanda, Pak. Harus bersiap-siap. Bahkan saya baca dalam kitab Malfudhat Syekh Ilyas rahimahullah, seorang muhaddis besar. Di dalam kitab itu ada keterangan begini. Idza ja'al ahfad dhahabal ajdad. Kalau seorang cucu itu telah datang, itu pertanda kakek nenek sebentar lagi akan berangkat. Jadi makna nenek putu iki wis teko, Mbah, iku ngono simbah bakale lunga. Nuwun sewu, biasane anak karo putu teko, Pak. Nah, anak karo putu biasanya kalau sudah anaknya sudah
berumah tangga semuanya sekali tempo datang dengan membawa cucu. Silaturahim, sowan kepada simbah kakungnya, simbah utinya. Datanglah anak dengan cucu. Kira-kira seneng di tekone anak karo tekone putu iku mau. Sama-sama datang Pak, anak teko, putu yo teko. Seneng di ini. Biasanya seneng putu. Nah, masih lucu-lucunya lalu dipeluk, dirangkul, dimban, digendong, dipangku Pak, dipangku. Alangkah senang, gembira, bahagianya menimang cucu, senang mangku putu nih. Tapi sebenarnya dibalik senang, gembira, bahagia menimang cucu, ada pesan yang terkandung di dalamnya. Apa itu pesannya? Idza ja'al ahfad dhahabal ajdad. Mbah, nek putu iku wis teko, gak suwe maneh iku ngono simbah bakale lunga. Iki rata-rata wis duwe putu kabeh Pak ya. Hati putu ki nek wis mbridil wis akeh, hati-hati kula sampean kudu toto cawis-cawis, dandan-dandan. Siap-siap. Masya Allah, tabarakallah. Muga-muga paringi husnul khotimah kabeh insyaallah. Kadang-kadang putu wis bridil, putune wakeh isik mbois terus kadang-kadang. Rambut wis putih disemir ireng meneh Pak. Putih maneh, semir maneh, ireng maneh. Lah nek model ngene terus Pak, belayan niki. Wong dikongkon siap-siap kula sampean. Masya Allah, tabarakallah. Para ingkang minulya. Kemudian yang ketiga, ya bani Adam tadhhab ila safarin ba'id bi ghairi zatin. Wahai manusia, anak cucu Adam, sebentar lagi kamu akan pergi berangkat satu perjalanan yang jauh, sangat jauh. Bi ghairi zatin, tanpa membawa bekal keduniaan ini sedikit pun. Wa takhruju min mansilika fala tarji'u ilaihi abada. Sebentar lagi kamu akan dibawa keluar dari rumahmu yang mewah, megah, indah itu, dan kamu nanti fala tarji'u ilaihi abada, kamu tidak akan kembali selama-lamanya. Wa tasiru ila baitil ahwal, kamu akan berada di satu tempat yang mana tempat yang baru itu penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini keterangan demi keterangan Nabi telah menyampaikan. Karena baginda Nabi oleh Allah diberikan petunjuk, ditampakkan, diperlihatkan peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi. Supaya apa? Kanjeng Nabi memberi nasihat kepada umatnya yang tidak tahu. Dan ini memang rahmat Allah Pak. Kenapa kita tidak diberitahu, tidak ditampakkan peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi di alam berikutnya itu? Ini rahmat Allah. Kalau seandainya kita oleh Allah ditampakkan, dibuka hijab kita, kita yang tidak kuat. Kita yang tidak kuat. Jangankan ditampakkan bagaimana nanti alam barzah, alam kubur, alam-alam berikutnya. Kita lewat area pemakaman, itu saja kita disuruh membaca, mengucapkan salam. Betul tidak Bapak Ibu? Lewat pemakaman, Nabi perintahkan supaya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul muqaddimun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Selamat sejahtera, keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur, kalian telah mendahului kami insya Allah akan menyusul. Ini semua para ahli kubur itu menjawab.
Tapi mata kita, pendengaran kita oleh Allah diberi hijab penutup. Kita tidak mendengar. Seandainya dibuka, begitu kita mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, terus piye kira-kira Pak? Ya, lari sifat kuping itu, lari tunggang langgang. Apalagi peristiwa-peristiwa yang mengerikan lainnya. Maka untuk itulah Bapak Ibu, persiapan demi persiapan kita siapkan saat ini. Limithli hadza fa'iddu, kata Nabi. Kamu semua akan mengalami sebagaimana almarhum almarhumah, maka persiapkan dirimu. Baik Bapak Ibu, setelah dimandikan, dikafani, mau dibawa ke masjid untuk disolati. Orang sini mayitnya dibawa ke masjid tidak? Hah? Bawa ke masjid? Masya Allah, ada orang itu sepanjang hidupnya tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid. Tapi begitu dia datang ke masjid, langsung paling di depan sendiri. Bahkan di depannya imam. Masih beruntung Pak dia mati. Kalau dia nggak mati, nggak ke masjid itu. Tapi begitu ke masjid, dia langsung berada di paling depan sendiri. Bahkan di depannya imam. Saya kemarin khutbah Jumat di Gresik itu. Setelah khutbah Jumat selesai, Masya Allah, ada jenazah. Lalu kita nyolatkan jenazah sama-sama. Masya Allah. Padahal malam itu subuh masih sholat subuh dia. Sebelum subuh bangun, subuh masih sholat subuh. Pagi setelah subuh meninggal dunia. Masya Allah. Akhirnya siang Jumatan disolati. Betapa cepatnya dunia ini. Nah, sebenarnya ini hadisnya masih panjang, tapi waktunya yang sudah habis. Ya apa diterus no gitu. Nah, yang kuai pertemuan yang akan datang nanti ini. Ini masih panjang ini perjalanan kita. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sama-sama saling ingat mengingatkan. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini memang nyata, akhirat baru cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad